Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan mencoba merekap sebuah donghua yang memang donghua ini sangat diminati guys. Tentunya itu sangat seru yakni berjudul Nitian Jijun atau Again the Sky Supreme. Sinopsis dari donghua ini menceritakan seorang praktisi Hongmeng Supreme yang dihianati oleh kerabat sendiri, yang bahkan sampai-sampai melakukan sebuah tindak pidana. Namun tanpa diduga setelah mati, ternyata kesadaran Hongmeng Supreme itu malah mencari sosok yang akan menggantikannya. Yang tentunya sosok itu bernama Tan Yun yang seketika memiliki kesadaran sosok praktisi kuat Hongmeng yang akan balas dendam. Kedepannya apakah Tan Yun bisa balas dendam atau ya malah kembali dilenyapkan oleh Supreme yang lain? Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal kisah kita diperlihatkan pertarungan antara praktisi Supreme dengan para monster. Mereka adalah Xingtian Supreme, Hongmeng Supreme, dan Si Yuan Supreme. Diketahui mereka bertiga merupakan para praktisi Supreme di tingkat tinggi. Namun dari ketiga Supreme itu diketahui hanya Hongmeng Supreme yang memiliki kultivasi tertinggi saat ini. Ketiganya terlihat bekerja sama untuk memusnahkan sebuah monster yang menyerang tempat mereka. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya semua monster berhasil dibasmi oleh ketiga Supreme itu. Namun kedatangan dari para monster saat ini tentulah memiliki sebuah keanehan yang dimana Hongmeng Supreme saat ini merasa bingung mengenai kedatangan para monster yang tidak pada tempatnya. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba sebuah angin muncul dibarengi dengan Raja Monster. Tentu melihat itu Hongmeng Supreme langsung bergerak dan langsung memusnahkannya. Akan tetapi pertarungannya kali ini ternyata ia mendapati serangan balik yang membuat tubuhnya menjadi terluka. Di saat yang sama ia nampaknya kali ini menyadari mengenai sesuatu hal yang janggal atas kedatangan para monster yang tiba-tiba ini. Dua Supreme yang ada di sampingnya, mereka nampak ketakutan dan khawatir mengenai tentang asumsi Hongmeng Supreme itu. Dan benar saja, mereka berdua ternyata sosok dalang di balik munculnya para monster. Mereka yang tak ingin rencananya diketahui tentu langsung melakukan tindak pidana. Keduanya memang sangat licik guys. Bagaimana tidak kebaikan yang selalu Hongmeng lakukan ternyata malah dibalas air tuba. Kondisi ini memang sangat menyakitkan. Seorang rekan yang sangat dipercaya ternyata berbalik menjadi sosok kejam yang tidak punya perasaan. Setelah sekian lama mereka bersaudara, akhirnya Hongmeng Supreme kini menyadari mengenai kejahatan mereka yang di luar nalar. Di akhir hayatnya, Hongmeng meminta untuk melepaskan istri dan anaknya. Namun tanpa diduga, permintaan terakhirnya malah ditolak dengan sikap sombong dari Si Yuan Supreme. Di saat itu juga Hongmeng Supreme akhirnya tewas. Akan tetapi dikarenakan kesadarannya masih terbentuk yang memang sangat kuat, membuat Xingtian Supreme akhirnya memutuskan untuk mengutuknya. Ya, singkat cerita, kesadaran Hongmeng pun tiba di sebuah kota. Di sana kita juga diperlihatkan seorang pemuda lemah yang dianggap lemah, yaitu adalah Tan Yun. Dirinya saat ini tengah mengamuk mengenai kelakuan calon istrinya yang memang selingkuh. Namun alih-alih menghajarnya, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ya, Tan Yun malah dihajar oleh pria si brengsek itu guys. Akan tetapi tak lama setelah itu kesadaran dari Hongmeng Supreme akhirnya masuk ke tubuh Tan Yun. Ia kemudian dibawa ke suatu tempat yang merupakan area kesadaran dari Hongmeng Supreme. Di sana dirinya juga menjelaskan mengenai asal-usulnya dan juga kisah tentang dirinya. Setelah semuanya selesai, semua ingatan dari Hongmeng Supreme akhirnya bangkit. Membuat Tan Yun yang awalnya lemah dan dianggap sampah kini berubah menjadi sosok jenius yang akan mengguncang dunia. Tepat di saat itu, tiba-tiba sosok perempuan datang dan memanggil dirinya.
Perempuan itu bernama Nanggong Yukin. Tan Yun yang melihatnya ia mengira bahwa sosok di depannya merupakan istrinya di tempo lalu yang kini kesadarannya telah masuk ke tubuh Yukin. Dengan itu ia pun langsung memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita tadi dan memilih untuk menikahi Yukin. Di sana ia juga bertekad bahwa di saat ini ia tak akan lagi meninggalkannya dan akan selalu menjaganya. Keesokan harinya prosesi pernikahan antara Tan Yun dengan Ruyan akhirnya tiba. Semua keluarga dan tamu terlihat sudah mulai berdatangan. Tak lama kemudian muncul Tan Yun yang membuat Ruyan dan pemuda laknat menjadi terkejut. Jelas sosok yang dianggap sudah mati karena telah dihajar olehnya tiba-tiba kini muncul dengan sehat dan bugar. Dan tepat di saat itu juga Tan Yun mengumumkan mengenai pembatalan pernikahan antara dirinya dengan Ruyan. Mendengar teriakan itu, baik Ruyan, para tamu dan serta tak ketinggalan ayah dari Ruyan itu langsung terkejut dan menjadi marah. Sang ayah, tepatnya Tan Peng, ia juga sedikit terkejut guys mengenai tindakan dari putranya yang menolak pernikahan itu. Ia pun seketika bergerak dan langsung berniat untuk memukulnya. Namun tepat di saat itu juga sang ibu akhirnya datang dan langsung menghentikannya. Kejadian ini tentu membuat keluarga Liu menjadi kesal yang tanpa diduga ia pun seketika memerintahkan untuk melakukan penyergapan kepada mereka. Keluarga lain terlihat juga bergabung dengan keluarga Liu. Ya, itu adalah keluarga si pemuda laknat bersama ayahnya Situ. Kejadian semacam ini memanglah sesuatu yang diinginkan mereka. Karena sejak lama kedua keluarga ini yang merasa iri akan kemakmuran keluarga Tan. Dengan itu mereka sepakat untuk memusnahkan seluruh keluarga Tan. Namun melihat itu Tan Yun seketika bergerak dan langsung mencoba membongkar semuanya. Hal itu dimulai pada seorang pelayan yang telah meracuni ayah dan ibunya di saat ini juga. Tak hanya itu, Tan Yun juga menjelaskan mengenai racun itu yang bersumber dari Liu Boyi dan Situ Tianlun. Mendengar semua penjelasan itu, Tan Peng akhirnya kini menjadi sadar mengenai kedua keluarga itu yang berniat untuk melenyapkannya. Namun meski sudah terungkap, baik Liu ataupun Situ mereka masih mengelak dan menyangkal semua tuduhan itu. Semua tamu yang melihat fenomena ini mereka mengira bahwa tepat saat ini keluarga Tan akan benar-benar lenyap. Karena diketahui sosok kedua patriark baik Situ ataupun Liu itu telah mencapai ranah janin tingkat 8. Yang dimana ranah tersebut merupakan sebuah tingkatan yang dianggap tertinggi antara tiga keluarga itu. Namun ternyata yang memiliki kekuatan terkuat di tempat itu saat ini ternyata Master Obat Bai yang memiliki ranah janin tingkat 9. Dengan itu, Tan Peng yang mengetahuinya, lantas ia pun meminta untuk melakukan keadilan kepada keluarganya. Akan tetapi, sang master menolaknya karena nampaknya dirinya tak cukup bukti mengenai siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun iya, tepat di saat itu, Tan Yun tiba-tiba menawarkan sebuah resep pil obat kepada sang master. Tentu mendengar itu sang master menjadi antusias mengenai tawaran Tan Yun, di mana Tan Yun membuat sebuah kesepakatan mengenai sang master obat untuk melindungi keluarganya selama 1 bulan. Singkat cerita, mereka pun setuju dan Tan Yun kemudian langsung memberikan resep pil obat itu. Semua orang yang melihatnya jelas menjadi terkejut dan tak percaya mengenai si Tan Yun yang benar-benar memiliki resep obat itu. Dengan ini situasi pun menjadi berubah yang mana kedua keluarga itu kali ini tak berani dan berpikir ulang untuk melawan keluarga Tan. Karena memang sosok master obat yang kini melindungi keluarga tersebut. Dengan begitu mereka pun pergi dan berjanji bahwa 1 bulan lagi mereka itu pasti akan kembali. Setelah situasi kondusif, kedua orang tua Tan Yun akhirnya kini merasa penasaran mengenai resep obat yang dimiliki Tan Yun. Namun karena sesuatu yang terjadi pada Tan Yun sangatlah rumit yang memang di luar nalar, dengan itu ia pun berbohong mengenai asal-usul dari resep itu. Semua orang kali ini mulai berpamitan karena prosesi pernikahan yang telah usai.
Akan tetapi tepat di saat itu tiba-tiba Tan Yun menghentikan dan meminta semuanya untuk tetap berada di sana. Karena ternyata pernikahannya tentu tidak dibatalkan karena pengantin yang sebenarnya bukanlah Ruyan tapi adalah Yukin. Awalnya sang ibu menolaknya karena sebelumnya Tan Yun telah menolak mengenai tawarannya untuk menikahi Yukin. Namun karena tekad Tan Yun yang serius ingin menikahi Yukin, dengan itu sang ibu akhirnya setuju. Di sana Tan Yun juga mencoba meyakinkan Yukin agar mau menikah dengan dirinya. Dan dengan itu Yukin pun setuju dan pernikahan akan segera terjadi. Di malam harinya perayaan pun dimulai. Semua undangan juga telah hadir tak terkecuali sang master obat yang datang ke tempat itu. Akan tetapi di saat pernikahan akan dimulai, tiba-tiba muncul seseorang yang langsung menyerang Tan Yun. Ternyata itu merupakan sosok tua bangka yang memiliki kekuatan di luar nalar. Kedatangannya ke tempat ini yakni ingin menjemput Yukin seorang. Ia mengatakan bahwa Yukin merupakan anak dari sosok praktisi di tingkat tinggi yang telah berpisah selama 15 tahun. Namun mendengar itu semua, Yukin langsung menolaknya dan bahkan ia langsung mengusirnya. Tentu si tua bangka yang tak terima lantas membawa paksa Yukin. Bahkan di sana ia juga berniat untuk membunuh Tan Yun. Beruntung sang ibu muncul dan meminta pada si tua bangka untuk melepaskan Tan Yun. Mendengar itu, si tua bangka menolaknya hingga membuat Yukin itu langsung berniat untuk bunuh diri. Si tua bangka yang melihatnya ia pun menyetujuinya untuk melepaskan Tan Yun. Namun tanpa diduga bersamaan dengan itu si tua bangka juga memberikan sebuah pil amnesia untuk tak lagi mengingat Yukin. Di sana si tua bangka juga mengancam semuanya untuk tidak menceritakan kejadian di tempat ini. Dengan begitu si tua bangka dan semua orang yang hadir akhirnya pergi. Dan mulai saat ini semua keluarga Tan dilarang untuk menceritakan mengenai sosok bernama Yukin. Singkat cerita Tan Yun akhirnya bangun dan benar saja dirinya kali ini tak lagi mengingat mengenai sosok Yukin. Ia hanyalah mengingat mengenai dendamnya pada dua keluarga yakni keluarga Liu dan juga Situ. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba seorang prajurit melaporkan mengenai keluarga Liu yang membuat sebuah masalah. Namun meski begitu ternyata tak ada yang bisa dilakukan keluarga Tan untuk melawannya. Tan Yun yang mendengar itu kemudian ia pun bertekad untuk menjadi kuat. Waktu demi waktu terus berlalu, Tan Yun kemudian mulai berlatih teknik Hongmeng hingga sampailah ia menjadi praktisi di tingkat 6. Tak hanya itu, Tan Yun juga mengaktifkan beberapa teknik Hongmeng yang sangatlah kuat. Namun meski begitu ia merasa bahwa kekuatan yang dimiliki itu masihlah belum cukup guys. Dengan itu ia berencana untuk melatih teknik selanjutnya yaitu tubuh Hongmeng. Tak membutuhkan waktu lama Tan Yun akhirnya kini melangkah ke ranah janin tingkat 8 hingga memiliki teknik tubuh Hongmeng. 1 bulan akhirnya telah berlalu, terlihat keluarga Liu dan keluarga Situ juga telah hadir di tempat gerbang keluarga Tan. Tentu mereka berniat untuk membantai keluarga Tan. Tak banyak cincong dan basa-basi, mereka dengan cepat mengeluarkan semua serangannya untuk menyerang Tan Peng. Yang pada akhirnya memang jelas Tan Peng dengan mudah dikalahkan oleh mereka semua. Namun beruntung di saat kritis sang pemuda jenius akhirnya muncul, ya itu adalah Tan Yun. Melihat kedatangan anaknya, tentu sang ayah menjadi khawatir mengenai keselamatannya. Dirinya yang ketakutan bahkan langsung menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Tan Yun dengan tekadnya ia malah maju dan akan berjanji untuk melawan kedua keluarga itu. Melihat tekad anaknya itu, sang ibu masihlah kekeh untuk menyuruhnya pergi. Namun lagi-lagi Tan Yun meyakinkan kedua orang tuanya hingga mereka pun akhirnya percaya karena kini Tan Yun telah masuk ke ranah janin tingkat 6. Melihat kecepatan pelatihan Tan Yun, tentu kedua keluarga itu menjadi terkejut bahkan sampai mengira bahwa Tan Yun telah memakan sebuah pil penerobosan untuk melawan dirinya. Dan di saat akan berolahraga, tiba-tiba pemuda bejat akhirnya muncul. Kedatangannya tentu seketika meremehkan Tan Yun dan dia bersedia untuk melawannya. Si Liu yang melihatnya ia juga antusias karena nyatanya pemuda bejat pastilah bisa mengalahkan Tan Yun.
Karena kekuatan pemuda bejat memanglah lebih tinggi daripada Tan Yun yang kini telah masuk ke ranah janin tingkat 7. Tak lama pertarungan akhirnya dilakukan, hanya dengan satu pukulan pemuda bejat akhirnya terpental. Tan Yun di sana langsung mencekik hingga mengancam sang ayah dari pemuda itu. Dirinya berjanji bahwa jika Tan Yun melepaskannya, maka ia rela untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Tan Yun tidaklah menghiraukannya guys. Dirinya di sana lantas meminta kepada tetua situ untuk berlutut kepadanya. Namun tanpa diduga, Tan Yun yang terlampau marah dirinya dengan cepat langsung menghabisinya. Melihat pemandangan yang menyakitkan tentu naluri seorang ayah akhirnya meledak. Tetua Liu yang melihatnya juga dirinya bergabung untuk menyerang Tan Yun. Namun Situ menolaknya karena dirinya ingin membunuh Tan Yun dengan tangannya sendiri. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Dan di saat terakhir Tan Yun seketika mengeluarkan kekuatan mata yang mampu membalikan keadaannya. Hingga sang ayah akhirnya mempunyai kesempatan untuk bisa mencocolnya. Dan kini satu dari dua musuh akhirnya dapat dimusnahkan. Semua orang yang melihat keajaiban ini tentu menjadi kagum karena sosok yang disebut sampah kini telah berubah menjadi sosok seorang jenius. Tetua Liu yang melihatnya ia masihlah terus meremehkan Tan Yun. Kali ini di sana Tan Yun seketika meminjam pedang milik ayahnya. Namun tanpa diduga ternyata kekuatan pedang dari Patriark Liu ternyata lebih baik daripada Tan Yun. Satu serangan dari Patriark Liu ternyata mampu menebas Tan Yun. Akan tetapi hal itu memang belum berakhir guys. Seketika di sana Tan Yun kembali bangkit dan bertekad untuk dirinya itu pasti akan mengalahkan sosok Patriark Liu. Di sana pertarungan kembali terjadi. Kali ini Tan Yun langsung membakar jiwa dari tubuhnya. Kekuatan yang seketika meningkat hingga mampu membuat Liu kewalahan. Bahkan kekuatan Tan Yun yang menakutkan ternyata mampu membuat Liu lari ketakutan. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan yang telah dialami keluarga Liu itu sudah tak berarti. Pertama Tan Yun seketika menghabisi Ruyan dan kali ini dilanjutkan menghajar ayahnya. Semua orang yang melihatnya jelas menjadi seakan tak percaya dengan situasi yang dilihat mereka. Di saat akan membunuhnya, Patriark Liu lantas mencoba mengingatkan mengenai jika membunuhnya, maka salah satu anaknya yang ada di Sekte Huangpu itu pasti akan melakukan balas dendam. Akan tetapi seperti yang telah dikatakan Mimin guys, nasi sudah menjadi bubur yang tentu tak mungkin untuk dikembalikan. Patriark Liu yang terus mencoba memohonnya, tapi ya akhirnya ditebas juga guys. Setelah menghabisinya, Tan Yun mengatakan bahwa selama dirinya hidup, jelas Tan Yun dipastikan akan melindungi kedua orang tuanya. Di sana, ia kemudian menyuruh kepada semua anggotanya untuk segera mengambil dan menjara semua properti dari keluarga itu. Singkat cerita, Tan Yun kembali untuk berkultivasi. Dirinya terlihat terus melakukan pelatihan. Baik sang ayah ataupun sang ibu kali ini jelas menjadi bangga akan kinerja dari anak sulungnya yang sangat overpower. Tan Yun di sana juga kembali menegaskan bahwa kedua orang tuanya itu tak perlu khawatir mengenai ancaman balas dendam dari Liu Rulong yang notabene merupakan murid dari Sekte Huangpu. Karena dalam waktu 1 bulan lagi, Tan Yun berjanji bahwa dirinya itu akan menjadi murid dari Sekte Huangpu. Mendengar ungkapan itu, sang ibu menolaknya dan tidak merestuinya. Tentu ia sangat khawatir akan keselamatan dari anaknya itu. Akan tetapi setelah Tan Yun mencoba untuk meyakinkannya, akhirnya baik sang ibu ataupun sang ayah kini setuju dan malah mendoakannya. Keesokan harinya, hari di mana Tan Yun pergi akhirnya tiba guys. Di sana baik sang ayah dan juga ibunya tentu memberikan bekal atas perjalanan anaknya. Dengan singa terbangnya, Tan Yun akhirnya pergi untuk mengikuti seleksi menjadi murid Sekte Huangpu.
Dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.